kali ini saya sengaja berkunjung lagi ke ke rumahnya Mas Andreas, dan di video ini saya pengen membahas tentang sokun yang mengalami hilang vektor. Apa benar Mas sokun bisa hilang vektor, Mas? Sokun bisa sih hilang vektornya itu kalau apa? Jadi mungkin tadinya sudah jalan gantangan ya, eh, kok tahu-tahu nggak digantang lagi, udah lama gitu, nggak mau tarung lagi. Nah, kadang malah lebih susah dari pas lagi pertama mau bunyi di gantangan ya. Itu bisa sih Mas. Bisa dikatakan itu sokun hilang vektor. Bisa. Nah ini saya pengen tanya juga, faktor atau penyebabnya biasanya apa aja, Mas? Nah, faktor banyak sih Mas. Pertama itu bisa kayak telat makan ya, stres. Dia telat makan udah sampai kembung, akhirnya stres, di situ vektor dia hilang bisa. Terus karena mabung ganti bulu itu dipaksakan, terus dia mungkin agak stres juga lagi ya. Tetap faktor utama stres sih, terus kurungan jatuh juga bisa, tapi kalau kurungan jatuh sih cuma sekian persen lah biasanya. Selama dia udah gacor, udah vektor, biasanya kurungan jatuh pun nggak begitu masalah sih. Terus untuk mungkin karena tarung atau mental itu bisa jadi pengaruh juga? Kalau kalah mental untuk saat ini saya lihat sih belum sih ya Mas. Wong dari trotol aja kita harus bentuk mental sih. Jadi kadang nggak begitu ngaruh banget sih kalau kalah mental itu. Berarti untuk penyebab sokun hilang vektor tadi ya, ada mungkin terlepakan karena terus jadi gembung, terus mungkin mengalami stres karena mungkin beberapa hal ada jatuh ataupun kaget, kayak gitu ya Mas ya. Iya, jadi kebanyakan intinya ada di stresnya lah, bisa. Terus dari mungkin pemakaian penggacor, vitamin penggacor juga bisa sih. Bisa Itu juga mempengaruhi ngaruh, juga bisa ngaruh. Jadi kalau caranya orang gantangan ya burung jadi rusak lah, istilahnya seperti itulah. Nah ini untuk mengembalikan kevektoran sokun yang tadinya mengalami hilang vektor itu bisa diperbaiki apa enggak, Mas? Ada yang bisa, ada juga beberapa yang susah. Nah, yang susah itu biasanya yang burung rusak karena efek overdosis itu ya, itu biasanya susah. Terus karena mabung juga itu biasanya agak susah, agak lama. Ya yang jelas perawatan yang tadinya sebelumnya sampai bikin dia mau bunyi tarung, itu biasanya mau nggak mau kita harus memahami, kita rubah supaya kayak dari nol lagi. Jadi kita cari perawatan yang kira-kiranya dia bisa buat bentuk mental lagi gitu. Jadi tetap bisa diperbaiki. Iya. Kalau menurut Mas Andreas, sistemnya bagaimana? Kalau saya pribadi pernah ngerasain kayak gitu sih dulu, tapi itu efeknya karena pertama saya punya burung 3 ya, 4 apa waktu itu nggak salah. Yang gacor itu cuma 2, yang 2 itu waktu itu masih trotol. Nah itu salah satu tak jual yang gacor Mas. Nah itu terus lama-lama kok vektornya hilang setelah yang gacor itu nggak ada, yang satu. Jadi kayak nggak ada sautan bunyi. Nah itu terus akhirnya kena pandemi. Jadi kan gantangan libur nih Mas. Jadi untuk melanjutkan pelatihan di mental itu kan susah karena nggak ada kumpul sama burung-burung yang bagus-bagus. Itu waktu itu tak taruh di kurungan umbar sih. Kurungan umbar itu seminggu, 2 minggu ke seminggu gitu ya. Nah itu caranya biar apa ya, kayak merefresh biar dia banyak gerak. Jadi tubuhnya juga cara metabolisnya itu lebih kuat lagi kan. Nah itu setelah itu mulai tak bawa ke tempat teman, ditempel sama punya temen nih gitu yang gacor. Nanti kayak kestimulan Mas, jadi lama-lama kayak ada vektor lagi. Itu kalau yang punya saya sih ya. Kalau yang sampai bener-bener macet karena doping, pernah sekali ketitipan, itu titipan punya temen, dia dulu pakai apa ya, dopingnya itu lupa. Itu burung
kalau sendirian gacor banget mas memang, tapi kalau ditarungkan itu susah banget, nggak mau bunyi sama sekali, di gantangan pun diem. Nah itu dulu terapinya saya sering tak tempel sama trotol, tak jejerin sama trotol tiap hari dibuka, paling ngerodong cuma malam tok. Itu ya ada sih timbul sedikit, lama-lama mau bunyi lagi, tapi ya tetap di gantangan. Memang susah sih kalau yang sudah model apa kayak gitu sih. Jadi kalau untuk perawatan tentang burung yang hilang apa namanya faktornya itu, ya jalan satu-satunya kita memang memahami untuk merubah pola rawatan kita yang sebelumnya, mencari kenyamanan dari burung tersebut untuk dapat feel-nya lagi. Jadi misal tadinya full kerodong, coba kita buka apa namanya tiap seminggu 3 kali atau 4 kali kita buka. Jadi tetap ada perubahan apa enggak, nanti kita coba lagi. Pakannya mungkin kita pakai yang misal biasa yang enggak kental ya, kita coba tambahin pakai yang agak kental, misal nektar yang beli, atau ditambah kuning telur, istilahnya kita rubah lah sampai nemu yang pas lah. Tantangannya di Shogun itu kan memang kita di mana-mana perawatan sih mas. Jadi ya mau nggak mau kita tetap, kalau memang kita sudah terlanjur suka sama burung itu, ya kita harus berjuang supaya burung itu mau bunyi lagi sih di situ. Jadi untuk tadi setelah kita udah melakukan proses umbar itu ada juga proses penjemur apa enggak mas? Jemur bisa, kalau bisa. Kalau yang waktunya ada ya, kalau kayak saya kerja dari pagi ya otomatis burung hampir nggak pernah kejemur sih. Cuma ya itu paling dari kurungan umbar itu kadang tak dur di situ, terus sering tak pindah-pindah kurungan juga. Jadi dia sudah terbiasa mentalnya, nanti kebentuknya sering kita pegang itu mas. Tapi memang kalau bisa sih itu dari awal ya, jadi jangan terpaku untuk satu burung dari trotol sampai besar kita latih itu kurungannya cek. Itu biasanya nanti takutnya misalkan kurungannya rusak ini, ya udah kita mau nggak mau kan harus pindah. Nah, karena nggak terbiasa dipindah, nanti takutnya kan robah, itu juga bisa hilang sih faktornya kayak gitu. Jadi dari pelatihan awal sebisa mungkin ya kita sesekali pindahlah kurungan. Kalau yang biasa pegang tangan ya pegang tangan, kalau saya pegang tangan sih. Kalau yang pengennya tidak pakai pegang tangan ya dipindah secara yang penting dia nantinya terbiasa untuk beda tangkringan, beda kurungan, beda ini, jadinya itu untuk mengurangi ini ya mas, resiko hilangnya mental gitu loh. Tapi benar-benar ada ya mas Shogun hilang faktor ya mas ya? Ada. Salah satu penyebabnya tadi udah dijelaskan mas Andreas, dan solusinya juga mungkin kita benar-benar harus sabar ya mas ya? Iya. Harus sabar merawat ulang. Kita mulai mencoba sesuatu yang baru, istilahnya seperti itu. Jadi ya kayak rawatannya mas Kere Kemaki itu kan juga dia sering ketitipan burung-burung yang mentalnya hilang, problem. Ya nyatanya dia bisa sih bikin sampai mau taurung lagi, walaupun ya agak lumayan prosesnya, agak lama. Kurang lebihnya memang rawatannya seperti itu ya mas? Iya, jadi tetap rawatan pertama kita jalanin, tapi kita rubah sedikit, kita tambahkan, intinya seperti itu. Jadi yang misal tadinya kerotonya sedikit, kalau dikasih banyak dia mau makan sampai habis, ya kita banyakin aja. Jadi untuk cara asupannya dia biar stimulan untuk menaikkan gairahnya itu lebih lagi. Berarti itu sedikit terjawab dari pertanyaan tentang masalah apa benar nih Shogun bisa hilang faktor. Jadi memang benar, dan sebabnya tadi udah dijelaskan. Solusinya juga mungkin sudah dijelaskan juga sedikit ya mas ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab dari rasa penasaran teman-teman yang pernah mempunyai permasalahan di Shogun yang faktornya hilang mas. Ya pokoknya kuncinya itu tadi, kita harus berani keluar jalur untuk menemukan kenyamanan dari burung yang sudah rubah itu. Jadi
pembangkit gairah supaya mau bunyi lagi itu ya. Jadi ketelatenan kita di situ. Tapi ya tetap kalau yang pemain gantangan pasti lebih paham lah. Itu biasanya kuncinya adalah melatih di gantangan supaya vektornya dia balik pasti lebih cepat. Tapi kalau yang untuk rumahan memang di situ agak lamanya kan karena kita kadang nggak punya temen untuk kumpul satu ini ya, otomatis mau nggak mau ya kita perawatannya ekstra. Karena kadang kan shogun kalau sudah terbiasa sering ditarungkan sama yang di rumah kan biasanya ditempel aja kurang sih mas. Kadang ada yang nggak bunyi sama sekali tapi begitu digantangan kerjanya istimewa karena dia ketemu burung baru sih. Iya, iya. Jadi semakin sering digantang ataupun ditempel itu bisa membalikkan vektor. Bisa, memang ya perawatan awal dari throttle pun kan sebetulnya kan seperti itu kalau untuk gantangan. Jadi memang kalau di gantangan itu memang biasanya meningkatkan gairah untuk tarungnya lebih ini. Tapi ya kita sabar dulu, jangan langsung pas lagi rusak nggak mau bunyi vektornya hilang langsung kita paksakan di gantangan terus juga kurang jadi. Jadi tetap kita harus nyari dulu kerawatannya dulu, kita rubah-rubah dulu. Nanti kalau kira-kira udah ada gairah dia gacornya sudah mulai beda, udah mulai kayak hampir semula lah, kita baru bawa ke gantangan lagi gitu. Oke, tungguin sedikit obrolan saya dengan Mas Andreas tentang shogun yang hilang vektor. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah pencerahan buat shogun semula. Dan saya bakalan lanjut lagi bahas tentang shogun. Siap. Terima kasih Mas Andreas. Siap, sami-sami.